Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para siswa sekalian, dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung kepada kalian semua yang sudah memilih SMK Pasundan 1 Banjaran untuk dijadikan sebagai tempat menimba ilmu dan keterampilan, mengembangkan bakat dan minat yang ada di diri kalian. Dalam kesempatan ini, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, saya akan menyampaikan tentang kesadaran hukum. Bagaimana, apa itu kesadaran hukum? Ya, yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu untuk mentaati peraturan dan hukum yang berlaku. Kalian bisa lihat di dalam slide yang sudah saya sediakan, apa itu kesadaran hukum itu. Sehingga kesadaran hukum itu akan berkaitan erat dengan kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum dari tiap individu. Itu. Memang kadang-kadang kita patuh bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Misalnya karena rasa takut akan sanksi. Nah, kalau ada rasa takut akan sanksi, pada awalnya itu boleh-boleh saja. Kemudian selanjutnya itu harus dilakukan atas dasar daripada kesadaran pribadi kita. Itu karena memang kesadaran hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Nah, bagaimana proses kita bisa memiliki kesadaran hukum? Indikatornya adalah seperti ini. Dari kita awalnya harus mengetahui adanya hukum. Coba saja misalnya, kalau kalian sekarang menjadi warga SMK Pasundan 1 Banjaran, kemudian kalian tidak tahu apa itu tata tertib yang ada di sekolah ini, apakah kalian akan bisa mentaati tata tertib itu? Kan tidak bisa. Sehingga otomatis harus tahu dulu hukum yang berlaku itu apa. Begitu. Kalian baru bisa melaksanakan tata tertib sekolah ini apabila kalian tahu apa tata tertib di sekolah ini. Itu ya. Jadi yang pertama adalah harus ada pengetahuan hukum. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap hukum. Tidak hanya tahu, tapi paham. Bagaimana bedanya tahu dengan paham? Kalau tahu itu hanya sekedar tahu, sepintas tahu. Kamu tahu di sini ada tata tertib, tahu. Itu. Tahu dah aja tahu. Kemudian paham, harus paham. Apa misalnya? Di dalam tata tertib tertera bahwa kalian tidak diperbolehkan berangkat ke sekolah dengan bermake up berlebihan misalnya. Nah, kalau tidak paham, kalian tidak akan bisa melaksanakan yang bagaimana yang termasuk make up berlebihan, bagaimana yang termasuk make up yang bisa digunakan oleh seorang siswa. Jadi harus paham itu. Kemudian yang ketiga, baru kalau sudah tahu, sudah paham, baru muncul sikap hukum. Apa itu sikap hukum? Ya, sikap hukum kita bagaimana? Apakah kita itu punya kesadaran untuk melaksanakan atau tidak? Gitu ya. Nah, kemudian barulah timbul pola perilaku hukum. Nah, ini adalah alur daripada
indikator kesadaran hukum, ya. Jadi saya ulangi, dari mulai pengetahuan hukum, pemahaman hukum, kemudian sikap hukum. Jadi kita punya penilaian tertentu terhadap hukum tersebut. Apakah kita misalnya terhadap hukum itu setuju atau tidak, mau melaksanakan atau tidak. Dan yang terakhir baru terbukti dalam pola perilaku hukum, di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya itu mematuhi peraturan yang berlaku. Itu adalah pola perilaku hukum, ya. Nah, itu adalah indikator daripada kesadaran hukum. Kemudian ada istilah tadi kepatuhan hukum. Bagaimana seseorang, apa yang dimaksud dengan kepatuhan hukum? Kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang atau warga masyarakat yang tunduk patuh dalam suatu aturan main alias hukum yang berlaku. Jadi kepatuhan itu tunduk, taat, patuh, gitu ya. Nah, kepatuhan hukum ini bisa berupa sikap yang aktif didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan tadi. Jadi kepatuhan hukum seseorang akan didasarkan apakah dia punya kesadaran hukum atau tidak. Apakah dia punya motivasi untuk melaksanakan hukum atau tidak. Jadi tadi itu pengetahuan, pemahaman, kemudian juga sikap hukum, sikap kita terhadap hukum tersebut, penilaian kita terhadap hukum tersebut, dan pola perilaku. Jadi kepatuhan itu bukan diam, bukan pasif, tapi justru aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk melaksanakan hukum yang berlaku. Itu ya. Nah, dari pengetahuan kemudian kita sadar bahwa hukum itu harus dilaksanakan. Setelah menyadari, kemudian menentukan sikap dan kemudian bertindak. Oleh karena itu, dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok. Itu. Nah, ini ya. Jadi alurnya seperti ini. Bisa kalian lihat di dalam slide yang saya sediakan. Kepatuhan hukum itu mempunyai alur dari pengetahuan hukum, timbul kesadaran hukum, dan jadilah tindakan kepatuhan hukum. Kalian tahu bahwa di sekolah ini harus memakai seragam putih abu. Nah, timbullah kesadaran, oh, saya ini adalah sudah memilih SMK Pasundan 1 Banjaran yang peraturannya tata tertibnya seperti ini. Maka berarti saya harus mentaati hukum ini karena saya menjadi warga dari sekolah ini. Nah, dalam lingkup nasional misalnya ada peraturan lalu lintas, ada undang-undang lalu lintas. Tahu bahwa apabila mengendarai kendaraan bermotor kita harus memiliki SIM dan membawa SIM. Nah, maka karena kita sadar bahwa kita adalah warga negara Indonesia dan kita menyadari bahwa hukum itu harus dilaksanakan, maka timbul kesadaran. Tindakannya apa? Kepatuhan. Kalian berangkat ke sekolah tidak akan memakai pakaian yang lain kecuali yang sudah ditentukan dalam peraturan. Kalian mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak membawa SIM, tapi kalian akan membawa SIM. Kenapa? Karena dalam aturannya kita harus membawa SIM. Itu contohnya ya. Jadi alur kepatuhan hukum. Ada 3 faktor yang menyebabkan apakah masyarakat itu mematuhi hukum atau tidak. Ini diantaranya menurut pendapat Sacipto Raharjo. Yang pertama adalah compliance,
Kepatuhan yang didasarkan pada harapan, suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman. Artinya yang pertama itu karena takut sanksi lah, singkatnya itu. Karena takut sanksi, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, identification. Ini bila kepatuhan tersebut kaidah hukumnya ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga. Jadi kalau yang kedua ini identification itu kita patuh terhadap hukum karena ingin dianggap identitasnya, demi identitas itu. Sedangkan yang ketiga, internalization itu adalah seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Jadi singkatnya, apa sebabnya masyarakat mematuhi hukum? Bisa didasarkan 3 alasan. Yang pertama, takut akan sanksi kalau melanggar hukum, singkatnya itu. Yang kedua, karena demi identitas diri, supaya diakui dalam kelompok masyarakat tersebut. Misalnya, contohnya, kalau untuk yang pertama, kenapa kamu memakai seragam putih abu sesuai aturan ke sekolah? Karena kalau yang tidak memakai seragam putih abu itu akan dikenakan sanksi teguran, atau bahkan mungkin sanksi disuruh pulang kembali itu. Nah, untuk yang kedua, demi identitas. Kenapa kamu memakai seragam yang sesuai dengan aturan di SMK ini? Kenapa? Karena saya supaya diakui sebagai warga dari SMK Pasundan 1 Banjaran. Nah, kalau alasan yang ketiga, kenapa kamu memakai seragam sesuai dengan hukum? Nah, karena saya kalau memakai seragam dengan sesuai aturan di sekolah ini, maka saya akan diberikan nilai yang baik dalam rapot nanti. Nah, itu imbalan. Itu ya. Jadi ini contohnya mengapa atau 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Sah-sah saja apabila kita punya alasan itu takut sanksi, menjaga hubungan baik, dengan rekan, dengan penguasa, ataupun dengan nilai yang dianut, atau bahkan untuk kepentingan secara teoritis. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang penting lama-kelamaan bahwa kita patuh terhadap hukum, taat terhadap hukum, karena memang kita memiliki kesadaran hukum. Itu ya. Awalnya boleh, kita takut sanksi negatif, tidak membawa SIM, KTP diambil misalnya, atau bahkan STNK diambil, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, biar nanti saya kalau ada kebutuhan terhadap pemerintah tidak ada kesulitan kalau memiliki SIM. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan, barangkali kita akan menjadi warga negara yang baik karena kita taat terhadap aturan. Itu. Kemudian berdasarkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kita misalnya punya nilai dasar negara, punya undang-undang dasar, itu sudah sesuai dengan peraturan kenegara secara nasional. Makanya saya mentaati hukum tersebut. Itu ya diantaranya. Jadi boleh saja kita, salah satunya misalnya karena taat terhadap hukum itu karena takut sanksi, karena memang menjaga hubungan baik, karena identitas, boleh-boleh saja. Tetapi harus diusahakan bahwa lama-kelamaan setelah kita terbiasa mentaati hukum, itu didasarkan atas kesadaran hukum. Sehingga kalau taat hukum didasarkan atas kesadaran hukum, maka ada atau tidak ada penegak hukum, taruhlah polisi, kalau di jalan kita tetap taat.
Ada atau tidak ada razia oleh Bapak Ibu guru, kita tetap taat terhadap tata tertib sekolah. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana pelanggaran hukum oleh siswa? Ini sebenarnya usia di dalam batas usia di dalam KUHP itu adalah 16 tahun. Dianggap sebagai bisa melakukan tindakan hukum dan bisa diproses. Tetapi apabila misalnya seorang siswa melanggar hukum, taruhlah misalnya mencuri, itu kan melanggar hukum. Jika usianya di bawah 16 tahun, maka itu biasanya yang menjadi tanggung jawab adalah orang tuanya. Itu. Oleh karena itu, marilah kita memiliki kesadaran untuk bisa mentaati hukum yang berlaku sekalipun kita belum berusia 16 tahun. Kenapa? Karena apa kita tidak sayang terhadap orang tua kita yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita? Padahal mereka sudah berusaha membesarkan kita, mereka sudah berusaha menyekolahkan kita, mereka sudah berusaha mendidik kita, membimbing kita agar menjadi anak-anak yang mempunyai harapan hidup lebih baik ke depannya. Nah, masa kita tega untuk memberikan tanggung jawab pelanggaran hukum kita kepada orang tua kita? Apalagi apabila kita sudah di atas 16 tahun. Sepertinya kalau kelas 10 ini mungkin banyak yang belum 16 tahun. Tapi ketika nanti tahun depan mungkin sudah banyak yang 16 tahun. Itu ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, apa yang mempengaruhi pelanggaran hukum oleh siswa? Itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Faktor internal adalah faktor dari dalam diri kita. Yang tadi, kesadaran hukum kita dari dalam diri kita. Nah, kemudian ada faktor yang kedua, faktor eksternal. Dari mana? Dari luar. Luar di mana? Lingkungan. Oleh karena itu, berhati-hatilah jika kita memilih teman, memilih sahabat. Bukan berarti kita harus menutup diri, tidak. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, pasti harus dengan orang lain. Oleh karena itu, kesadaran hukum saja yang dikuatkan agar faktor internalnya kuat. Tuh ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian kalian? Ini ada sekolah berperan sebagai pengganti atau keluarga, dan guru adalah pengganti orang tua. Mengapa sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan kepribadian kalian? Dalam kaitannya supaya timbul kesadaran hukum sehingga kalian atau kita menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum. Ya. Karena kenapa sekolah itu bisa berperan sebagai keluarga, guru bisa berperan sebagai orang tua? Karena kan kalian hadir setiap hari di sekolah. Kalian berinteraksi. Sekarang saja kalian tidak bisa atau belum bisa hadir di sekolah, belum bisa bertatap muka dengan sekolah. Tetapi nanti itu kalian akan berinteraksi setiap hari dengan Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, maka sangatlah penting ya, kita full day dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Nah, selama itu kita akan berinteraksi. Maka pengaruh atau peranan sekolah dan Bapak Ibu gurunya itu akan sangat penting dalam pembentukan kepribadian kalian. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama. Kalian harus mengenal
siapa saja Bapak Ibu guru, baik yang masuk ke kelas ataupun yang tidak. Oke, saya lupa tadi di awal tidak memperkenalkan dulu nama saya. Ya, saya nama Wawat Watmah. Boleh kalian memanggil saya Ibu Wawat. Mungkin saya tidak masuk ke kelas kalian nanti, tapi saya adalah guru di sekolah ini. Ya, saya mengajar mata pelajaran PPKN. Tugas dari sekolah saya harus masuk ke kelas 12. Tetapi tidak berarti kalian tidak perlu kenal dengan saya. Kalian harus kenal saya. Semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini dengan tenaga administrasinya, dari mulai kepala sekolah sampai tenaga administrasi yang lain, karyawan, itu harus kalian kenal. Ya, kalau misalnya kalian ada keperluan yang bisa kami bantu, insya Allah akan kami bantu. Itu ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita biasakan untuk mentaati hukum. Minimal kalian itu ada di keluarga, ada aturan keluarga. Di sekolah ada peraturan dan tata tertib sekolah. Di masyarakat ada peraturan di masyarakat. Bahkan di tingkat nasional ada hukum yang berlaku di tingkat nasional. Ya, nanti kalian akan belajar lebih dalam tentang bagaimana penegakan hukum di negara kita, apa itu hukum dan seterusnya. Sehingga sekarang ini dasarnya saja dulu. Kita harus apa? Kita harus memiliki kesadaran hukum. Sehingga kalau kita sudah memiliki kesadaran hukum, dimanapun kita hidup, kita akan menjadi orang yang patuh terhadap hukum. Nah, kalau sudah menjadi patuh terhadap hukum, maka kita tidak akan menemui masalah. Itu dengan masalah hukum. Tidak akan ada yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum karena kita sudah patuh terhadap hukum. Ya, saya dalam kesempatan terakhir ini untuk materi ini mengajak kepada kalian semua untuk bersama-sama membiasakan untuk taat hukum. Yang selanjutnya kita bisa sudah terbiasa, yang akhirnya kita bisa menjadi anak yang baik di keluarga, kemudian siswa yang baik di sekolah, kemudian juga warga negara yang baik di masyarakat dan di negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kalian tidak salah bergabung dengan sekolah ini. Kalian tidak salah untuk memilih SMK Pasundan 1 Banjaran yang sudah lebih dari setengah abad usianya, dan kalian bisa menjadi siswa yang baik serta bisa menimba ilmu dan keterampilan di sekolah ini. Kita bekerja sama-sama. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.